Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Triwidaya dengan nomor induk mahasiswa 221003862200043. Saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas cinta kasih-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan secara online. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang makna dari kurikulum dalam dunia pendidikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester tahun akademik 2022-2023 semester gasal ini, yaitu dengan dosen pengampu saya yang luar biasa, Bapak Sony Junaidi, di mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Oke, apa sih kurikulum itu? Kurikulum dipahami secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi kurir yang bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan suatu proses pendidikan. Di sini kita akan mengambil pendapat dari beberapa para ahli mengenai makna dari kurikulum. Oke, yang pertama menurut Grayson, kurikulum itu adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran. Menurut Inlow, semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil pembelajaran, kemampuan siswa agar menjadi proses atau kemampuan yang ke arah yang lebih baik lagi. Menurut Saylor G. Gallen, and William and Alexander, keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar, baik yang itu yang berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Menurut William B. Ragan, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab di sekolah. Oke. Jadi di sini menurut pengertian kurikulum berdasarkan secara etimologis, secara pengertian para ahli maupun menurut regulasinya, kurikulum itu bermakna suatu laluan yang dicapai atau seperangkat alat yang digunakan untuk mengarahkan suatu proses kegiatan belajar mengajar ke arah yang lebih baik lagi, yang lebih efisien dan baik untuk kedepannya. Di sini kita akan selanjutnya pada tipologi kurikulum atau tipe-tipe dalam kurikulum. Di sini ada 5 tipe kurikulum, yaitu ada kurikulum berdasarkan isi, kurikulum berdasarkan model pengembangan, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, kurikulum berdasarkan cakupan pengguna. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu ada kurikulum berdasarkan isi. Di sini memiliki 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan kurikulum life adjustment. Yang pertama yaitu adalah kurikulum klasik. Kurikulum klasik ini adalah sebuah kurikulum yang bersifat tradisional, di mana pada kurikulum ini menekankan
pengajaran pada bahasa asing, eh, bahasa kuno, bahasa sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni, di mana kurikulum ini diterapkan pada masa-masa negara atau kerajaan lampau pada masa itu. Selanjutnya itu adalah kurikulum vokasional atau kurikulum yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja, di mana pada ini kurikulum ini menganggap bahwasanya sekolah atau tempat pendidikan itu adalah sebagai sarana eh, untuk memunculkan calon-calon pekerjaan gitu loh. Murid-murid yang diharapkan ketika telah selesai dalam sekolahnya ataupun dalam pendidikan yang ditempuh di perguruan tinggi diharapkan eh, mampu untuk bekerja sesuai dengan pasar dagang yang sedang merajalela atau sedang berkembang pada saat itu juga. Nah, biasanya kurikulum ini yang bersifat tentang kejuruan ya bisa contohnya seperti dalam sekolah-sekolah kejuruan atau SMK itu kan eh, di mana seseorang murid yang memilih sekolah di SMK diharapkan ketika lulus itu bisa langsung terjun ke dunia langsung yaitu dunia pekerjaan, di mana SMK itu memiliki berbagai macam kejuruan mulai dari ada pemasaran, ada otomotif, ada teknik informasi teknik informatika atau TKJ seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kurikulum life assessment, di mana kurikulum ini menekankan pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana bisa hidup yang secara adaptif atau hidup yang penuh dengan motivasi, imajinasi, kekreativisan yang dimana itu diharapkan untuk mendidik para peserta didik memiliki daya kemampuan yang tangguh untuk menghadapi kehidupan yang secara nyata ketika dia terjun untuk memiliki kesiapan itu. Itu makna dari kurikulum life adjustment. Oke, selanjutnya itu adalah kurikulum berdasarkan model pengembangan. Pada kurikulum model pengembangan ini dibagi menjadi dua poin, yaitu ada kurikulum model administratif dan kurikulum model akar rumput. Pada kurikulum administratif ini merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Uh, Selanjutnya yaitu jadi di kurikulum administratif ini sesuai dengan namanya kelompok pengarah ya, seperti administrasi sebagai kelompok pengarah, tim ini mengarahkan bagaimana dasar, arah, landasan, kebijakan, dan strategi pengembangan kurikulum itu dibuat agar diharapkan kurikulum dalam dunia pendidikan itu terarah ke arah yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan terus melakukan perbaikan. Selanjutnya adalah kurikulum model akar rumput. Merupakan kurikulum yang dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Yang ketiga yaitu adalah kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Yaitu yang pertama adalah kurikulum ideal dan kurikulum real. Oke. Kurikulum ideal itu adalah suatu kurikulum yang sangat didamba-dambakan oleh para wali murid maupun sekolah itu sendiri. Karena mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa sih yang seharusnya dan baik dikandung dalam suatu kurikulum dalam mencapai proses pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi, yang lebih efisien lagi. Oke, selanjutnya itu adalah kurikulum real, yaitu adalah merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Sesuai dengan namanya real atau nyata. Terkadang apa yang telah didokumentasikan seperti pada kurikulum ideal itu penerapannya pada kenyataan ternyata seringkali bertolak belakang di mana terkadang teori dan praktek
praktek itu sangat bertolak belakang. Jadi di sini eh, semakin pendekatan pelaksanaan real ini mengarah atau menuju pada visi misi pada ideal itu semakin mendekati, itu akan semakin mencapai atau tercapainya suatu proses pendidikan yang baik pula, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Ini meliputi 3 poin, yaitu kurikulum terpisah, di mana kurikulum ini adalah suatu mata pelajarannya atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Selanjutnya itu adalah kurikulum terpadu, adalah suatu kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu, di mana padu itu yang seperti kita tahu, padu itu adalah berarti padat, jelas, dan mencakupi atau melebur menyatu. Jadi di sini kadang penerapan kurikulum terpadu ini bisa disajikan di berbagai macam mata kuliah atau mata pelajaran. Semisalnya nih, tentang materi kesehatan. Materi kesehatan itu tidak hanya diajarkan pada eh, para mahasiswa yang mengambil jurusan kesehatan ataupun dokter. Tapi kesehatan itu sifatnya suatu pelajaran materi yang bersifat universal, bisa diterima siapapun. Jadi kurikulum misalnya pelajaran kesehatan itu bisa diterapkan tentang mahasiswa yang mengambil mata kuliah misalnya keguruan ataupun pendidikan filsafat ataupun fisika dan lain sebagainya. Karena kesehatan itu kan tidak hanya dimiliki atau dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kesehatan ataupun dari perawat dan dokter, tapi kesehatan itu diperlukan oleh semua orang kan. Bahkan orang yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah pun perlu kesehatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu adalah kurikulum terkorelasi atau kurikulum yang bersifat eh, timbal balik sebab akibat gitu. Jadi adalah kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksikan, direncanakan, disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar yang lain. Semisal kurang lebih contohnya dalam kurikulum terkolasi ini, apabila seseorang ingin mengambil kuliah teori sosiolog klasik, maka dia harus lulus mata kuliah pengantar sosiologi terlebih dahulu. Atau bisa juga misalnya apabila ingin mengambil mata kuliah sosiologi kontemporer gitu, maka terlebih dahulu harus lulus dalam mata kuliah sosiologi klasik. Selanjutnya yaitu ada pada nomor 5 yaitu ada kurikulum berdasarkan cakupan pengguna. Yaitu terbagi menjadi 3 macam, yaitu kurikulum nasional, kurikulum lokal, and kurikulum sublokal. Kurikulum nasional itu merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. Selanjutnya itu ada kurikulum lokal. Kurikulum lokal ini diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Dan di Indonesia kurikulum lokal itu sering digambarkan dengan adanya penambahan eh, materi kurikulum sesuai dengan daerah tersebut atau otonomi daerah tersebut. Misal nih, contoh di Jawa diadakan kurikulum atau pembelajaran seperti penambahan mata pelajaran bahasa Jawa di Pulau Jawa, atau ada bahasa Lampung di Provinsi Lampung dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah kurikulum sublokal sekolah. Adalah kurikulum yang operasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dalam lingkup sekolah. Menginisiasi, dirancang, karena di sini
kita memahami suatu proses lembaga pendidikan itu tidak semua secara serta merta itu sama seimbang karena tingkat pendidikan yang ada di kota atau yang berada di dekat dengan ibu kota itu jauh lebih mumpuni pendidikannya, lebih bagus kualitasnya baik itu secara sarana dan prasarana dibandingkan kualitas pendidikan yang berada di pelosok-pelosok penghujung negeri di desa-desa. Biasanya mereka terhalang oleh faktor sarana dan prasarana. Dan itu tentu tidak mungkin disatukan kurikulumnya, disamaratakan secara nasional. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan kebijakan untuk memperbolehkan adanya penyesuaian pendidikan antara kota dan desa. Yang pada bagian saya itu adalah model kurikulum dengan pendekatan teoritis atau teori. Yang pertama, model kurikulum teknik saintifik atau suatu model pendekatan kurikulum yang dilaksanakan dengan teknik-teknik sains yang bersifat atau menggunakan logika. Jadi semua bentuk kehidupan manusia itu dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum atau universal. Jadi pada mohon maaf ini ada sedikit satu kata yang kurang huruf ya yang dicari itu sebenarnya dicari jadi saya kurang mengerti mohon maaf. Jadi di sini makna dari kurikulum teknik saintifik ini adalah kurikulum itu dapat digambarkan, direncanakan karena sifatnya menggunakan model ilmiah yang menggunakan kajian-kajian metode-metode ilmiah yang dibikin secara kritis mendalam sehingga dalam prosesnya dapat dilakukan protes apabila tidak ada kesesuaian seperti itu. Selanjutnya itu adalah model kurikulum refleksi atau ya refleksi sarana atau prasarana. Kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirunding dan dinegosiasikan secara bersama. Selanjutnya yaitu ada kurikulum yang relasional atau suatu kurikulum yang mengarah ke proses untuk menjadi satu. Jadi ada usaha untuk mempertalikan atau yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Selanjutnya itu adalah pada poin D yaitu kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi itu atau disebut hidden curriculum menurut Valentin dikutip pada tahun 1983 di halaman 178, dikembangkan oleh Benson Snyder pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik, sosiolog, dan psikologis dalam menjelaskan sistem informal atau kegiatan yang diberikan atau didapatkan dari rumah keluarga. Oke, konsep ini menunjuk pada permintaan implisit sebagai lawan dari kewajiban eksplisit dari kurikulum tampak visible kurikulum yang ditemukan pada setiap institusi pembelajaran dan yang mana mahasiswa harus mengetahui dan menanggapi sebagai sehingga dapat bertahan di dalamnya. Oke, pada pembahasan terakhir yaitu adalah kurikulum dan evaluasi. Seperti yang kita ketahui di mana evaluasi itu adalah meninjau ulang hasil pembelajaran atau penangkapan mahasiswa dalam seberapa dalam mahasiswa atau murid menangkap mencapai suatu proses pembelajaran yang telah diberikan oleh seorang guru atau dosen. Evaluasi kurikulum itu dapat dipahami secara holistik ya. Oke, secara holistik di mana holistik itu adalah keseluruhan dan parsial. Parsial itu adalah bagian dari keseluruhan. Oke. Secara holistik atau keseluruhan, pendidikan itu meliputi evaluasi pendidikan itu meliputi isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, pengelolaan atau manajemen dalam suatu pendidikan, sarana dan prasarana,
pembiayaan dan penilaian pendidikan. Adapun secara parsial, evaluasi kurikulum itu meliputi sebagian komponen-komponen dari semua yang dijelaskan pada bagian di atas ya. Biasanya ini menyangkut penilaian hasil belajar yang pada gilirannya diharapkan agar para siswa maupun mahasiswa dapat memperbaiki cara atau proses pelajaran maupun sehingga dapat mengubah nilai dan potensi agar mengarah ke lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya di sini kurikulum itu tidak secara serta-merta berjalan secara lancar ya, karena tetap dalam kehidupan ini memiliki timbal balik antara positif dan negatif. Sama halnya dengan kurikulum. Di sini kurikulum memiliki dampak negatif yaitu salah satunya terdapat pada kegiatan proses belajar mengajar, di mana di sini berdampak pada citra kegiatan di sekolah maupun di mana di universitas atau perguruan tinggi ya, di mana pada kurikulum ini berdampak negatif pada citra suatu tempat sekolah maupun perguruan tinggi itu dipandang sebagai suatu sarana yang hanya mendekatkan para peserta didiknya itu hanya mengejar nilai, nilai dan nilai, tetapi kurang memperhatikan tentang moral, norma dan etika, sehingga ditakutkan banyak contohnya saat ini generasi-generasi muda bangsa mungkin secara intelektual mereka cerdas, tapi secara attitude mereka sangat rendah. Atau mungkin kalau dalam istilah Jawanya itu eh, sedur apapun ilmumu ini di langit, nek kamu nggak punya etika, kamu tidak memiliki budi pekerti, ilmumu itu sama saja bohong. Oke, selanjutnya itu ada dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid, di mana ini sebenarnya sedikit panjang ya penjelasannya karena ini waktunya ini cuma eh, maksimal 15 menit, tapi saya mengupayakan agar bisa berjalan dengan sesuai waktu. Jadi pada dampak sosial antara guru dan murid ini seperti pada proses ujian ya, pelaksanaan ujian antara guru yang mengajar mata pelajarannya itu nanti diujikan dengan guru yang mata pelajarannya nanti tidak diujikan. Itu cenderung murid atau mahasiswa itu lebih menghormati, menaati segala ucapan guru yang mengajar dan mata pelajarannya itu diujikan dibandingkan guru yang mengajar namun mata mata pelajarannya itu tidak diujikan. Contohnya nih, eh, ketika guru mata pelajaran yang mengajar mata ujiannya tidak diujikan mengatakan, nah besok kalian kalau besok kalian itu ya mengulas lagi pelajaran A gitu. Nanti yang didapatkan atau jawaban dari murid itu malah seperti ini. Alah bu, kenapa sih kok harus mengulas itu segala, ngabis-ngabisin waktu, toh lagi pula itu kan tidak keluar di ujian nanti. Nah, ucapan seperti itu kan tentunya sangat menyakiti perasaan sebagai guru, di mana sebagai apa seolah-olah seorang murid itu ya nggak seolah-olah ya. Memang ya kalau jawabannya itu seperti murid itu tidak menghargai bahwa ilmu itu baik yang keluar atau tidak itu semuanya bermanfaat. Gitu. Itu dampak negatif dari hubungan sosial antara guru dan murid. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dampak pada nilai dan norma pada kurikulum. Ini juga penjelasannya sangat panjang ya. Saya langsung pada intinya aja, seperti contohnya pada kelulusan ya. Dampak negatifnya pada kurikulum, di situ kan terkadang kurang lebih dampak negatifnya itu pada saat pelaksanaan ujian nasional yang diselenggarakan. Itu seringkali guru memberikan bocoran-bocoran jawaban yang akan keluar pada saat sebelum ujian atau pada saat sedang melaksanakan ujian. Karena seorang guru takut kalau siswanya tidak lulus. Itu adalah dampak eh, kecurangan ya, penggembosan di mana itu melanggar kode etik kejujuran. Dan itu akan tentunya menimbulkan generasi bangsa negara ini
yang memiliki sifat-sifat anti kejujuran yang ditakutkan mengarahkan eh, kekorupsian gitu ya. Dan itu tidak sesuai dengan selain semboyan kita Pancasila yang luar biasa ini maupun dengan falsafah-falsafah seperti yang kita ketahui bahwasanya negara kita adalah negara yang serat dengan falsafah, yaitu dengan menjunjung tinggi norma-norma adat istiadat kita. Di satu sisi juga kurikulum ini memiliki dampak positif. Oke, evaluasi kurikulum yang dilangsungkan secara nasional ini eh, namun namun tidak harus menjadi standar kelulusan nasional. Tentunya telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Dan ini dampak positifnya melalui ujian yang di mana nilai itu secara murni atau jujur, di mana itu tidak ada penambahan dan eh, pengurang-urangan. Ini sangat berdampak dan disambut baik oleh mahasiswa-mahasiswa atau murid yang keras dalam belajar. Salah satu contoh sederhananya ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan atau teman-teman siswa ataupun mahasiswa yang mungkin dalam keadaan faktor ekonomi keluarganya itu belum mampu ya. Jadi itu sangat bermakna di mana ketika tes mereka tidak harus melakukan ujian lagi tes, tapi bisa langsung diambil dari nilai-nilai hasil dari mm, ujian akhirnya, di mana di situ kenapa tidak perlu dites? Karena telah dilihat dari nilai ujian karena bersifat murni jujur seperti itu. Itu sangat berdampak positif sekali buat kita semua tentunya di mana terutama memberikan kesempatan bagi mereka-mereka para siswa maupun mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Oke, demikian adalah pembahasan mengenai makna dari kurikulum dalam dunia pendidikan yang dapat saya sampaikan. Di sini saya pasti mengalami masih banyak kekurangan ataupun masih banyak kesalahan yang saya sampaikan ataupun yang saya paparkan dalam slide show ini maupun slide screen saya ini. Kedepannya saya akan terus belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih untuk Bapak dosen Bapak dosen Sony Junaidi yang telah membimbing mata kuliah ini. Terima kasih Bapak untuk pendampingannya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya dalam kuliah ini. Semoga kita berjumpa di semester kedua ya, semester depannya dengan harapan kita agar proses pembelajaran kita bisa menjadi suatu hubungan sosial yang lebih baik lagi, mengarah ke pendidikan yang lebih baik, lebih bermutu, guna membentuk suatu bangsa yang erat, kokoh, dan cerdas dengan dilandasi budi pekerti yang luhur. Oke, dalam penutupan kali ini, karena ini sebentar lagi tahun baru ya, sebelumnya eh, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Gitu. Oke, saya Triwidaya sebagai mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan kepada seluruh saudaraku umat Nasrani selamat menyambut Hari Raya Natal dalam memperingati hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Semoga di peringatan kelahiran Yesus Kristus ini dapat mempererat cinta kasih kita dan rasa toleransi kita untuk menyebarkan cinta kasih terhadap sesama. Seperti yang kita ketahui, yaitu adalah cinta kasih itu bersifat universal dan tidak terikat oleh apapun itu. Dan untuk seluruh bangsa Indonesia maupun seluruh mancanegara, Happy New Year, selamat menyambut tahun baru. Semoga di tahun baru ke depan kita memiliki suatu spirit semangat yang baru yang akan kita tularkan kepada sesama agar kedepannya bangsa ini bisa semakin maju, berkembang, dan berkembang. Salam Pancasila dari kampus Merdeka, Kampus Nasionalis Pancasila Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Sampai berjumpa kembali.